Saudara calon Dr. Fauzan, SHMH, apakah saudara sudah siap untuk diwawancarai? Siap, Bapak. Baik, saudara akan ditanya oleh 9 panelis, masing-masing 10 menit. Mohon untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dan tertib. Baik, silakan kita mulai dari Profesor Dr. Yuliandri SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, Saudara Dr. Fauzan SHMH. Saudara saat ini adalah merupakan Hakim Agung Umum Industrial pada Mahkamah Agung. Kemudian melamar untuk calon hakim agung di Kamar ya. Hakim Etok. Ya, Prof. Terima kasih. Baik, sesuai dengan bidang yang diberikan oleh panitia kepada saya, maka saya fokus dulu kepada persoalan wawasan utama dalam kaitannya dengan konstitusi. Saya yakin setiap orang yang berprofesi sebagai hakim, terutama di dalam memaknai pengaturan tentang konstitusi, khususnya tentang kekuasaan kehakiman, tentu persis. Tapi saya ingin minta kembali saudara bisa menjelaskan bagaimana makna tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia kalau kita merujuk atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan bagaimana kaitannya undang-undang itu dengan Undang-Undang Mahkamah Agung. Silakan. Baik, Prof. Tadi tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Tapi saya mau bicara dari konstitusi dulu di pasal 24 bahwa pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita ke Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman. Mohon suaranya yang lebih jelas, Pak. Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung sesuai konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman melaksanakan kewenangan itu. Yang pertama adalah diatur dalam konstitusi, mengadili dalam tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan mengadili hak uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian terkait dengan undang-undang tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung juga terkait dengan apa? Dengan memberi apa? Pendapat hukum terhadap lembaga-lembaga negara dan juga memberi pertimbangan berkaitan dengan gerasi. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan apa pernyataan jawaban yang sudah sampaikan berkaitan dengan pengaturan tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Mahkamah Agung hari ini itu diatur oleh Undang Nomor berapa? Jadi Undang-Undang Mahkamah Agung itu ada dua perubahan, Prof. Dari Undang-Undang 14 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5. Betul. Coba diulang lagi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Kurang keras, Pak. sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor, saya lupa itu Pak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Terima kasih Prof. Baik, saya luruskan sedikit. Pertama itu diubah Undang-Undang 14 tahun 85, kemudian Undang-Undang 5 tahun 2004 tentang perubahan atas, jadi pertama diubah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua, dua kali. Ya. Tapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 74, ya, kira diubah dengan 8 tahun 2009. Baik, saya ingin kaitkan karena tadi sudah menyinggung tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu pertama berada di bawah Mahkamah Agung dan yang kedua berada di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan kewenangan yang kemudian dihubungkan dengan pembentukan peradilan ad hoc. Nah, saya ingin saudara kan fokus tentang itu. Saudara pernah melakukan jadi hakim ad hoc. Bagaimana di mana sebetulnya dilihat dari pengaturan kekuasaan peradilan, mengapa kemudian yang namanya lembaga peradilan ad hoc itu muncul dan kemudian dimungkinkan dikaitkan dengan diangkatnya hakim ad hoc baik pada pertama, mungkin tingkat banding dan juga tingkat kasasi. Silakan. Terima kasih Prof. Jadi pengaturan tentang keberadaan hakim ad hoc itu diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian di beberapa undang-undang ya. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung juga menyebut adanya hakim ad hoc. Kemudian di tiap-tiap undang-undang tentang tentang lembaga yang menaungi itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI ada juga, itu memang pengaturan keberadaannya di situ. Kemudian Undang-Undang tentang Tipikor. Mohon mic-nya didekatkan, Pak. Kemudian Undang-Undang tentang Tipikor ada di beberapa undang-undang, bahkan di Undang-Undang TUN dan Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun Pengadilan Niaga itu juga diatur keberadaannya. Terima kasih, Prof. Baik, saya membaca karya tulis yang diminta atau dipersyaratkan kepada saudara untuk ketika melamar menjadi calon hakim agung, gitu ya. Saudara mengambil topik tentang metode penafsiran baru oleh hakim dalam memahami atau dalam memahami peristiwa hukum. Saya ingin tanya, apa makna dari penafsiran baru yang sudah masuk? Iya. Terima kasih, Prof. Jadi selama ini dalam menafsirkan hukum ya, terutama teks hukum ya, yang menjadi pegangan bagi seluruh hakim ya dari dulu sampai sekarang itu tetap itu. Salah satunya adalah dari tulisan Profesor Sudikno. Ada 9 atau 10 itu jenis penafsiran. Nah, saya menulis karya tulis saya itu atau makalah saya itu karena adanya perkembangan zaman ya yang sangat luar biasa, terlebih dalam adanya revolusi teknologi informasi ini, interaksi sosial di segala bidang ya terjadi begitu pesat, sehingga untuk kasus-kasus tertentu itu kurang memadai. Tetapi tidak berarti itu tidak berguna ya, tetap itu masih berguna untuk kasus-kasus secara umum. Hanya yang saya maksud kasus-kasus tertentu ini waktunya adalah 1 menit lagi. Ya, kasus-kasus yang sangat kompleks ya, misalnya tentang lingkungan, tentang
ada antara tentang IT ya, undang ITE, misalnya relasinya antara pelaku usaha dengan konsumen, seperti pernah ada kasus itu, nah, tentu harus didekati dengan pendekatan yang baru. Saya namakan itu pendekatan metode fenomenologi. Dan juga di makalah itu saya kaitkan dengan bagaimana kita menafsir peristiwa hukumnya secara sistematis. Saya menggunakan suatu dari pemikir besar ya dari Jerman. Selama ini kadang kita menganggap yang benar itu hanya pada peristiwa itu. Dia mengatakan bahwa yang benar adalah yang menyeluruh. Jadi dari seluruh peristiwa, dari saling kait-mengkait, karena menurut pemikir itu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi pasti ada sebabnya. Demikian, Prof. Baik, karena waktu sudah habis, itu masih ada lain 2 pertanyaan, tapi karena waktu sudah habis, kembali ke Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Profesor Ambilan Rifai, SHLLM PhD. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Fauzan SHMH ya. Saya lihat ini banyak pengalaman ya dari profil ini ya. Dan sekarang Hakim Ad Hoc PHI ya Pak Fauzan ya. Betul, Prof. Saya bidang kenegaraan ini terkait ketatanegaraan, hukum internasional, ya, ideologi, current issues, ya. Nah, karena ini Hakim Ad Hoc PHI, saya coba fokus ke topik BUMN saja, ya. Siap, Prof. Dugaan saya, saudara pasti akrab dengan bidang BUMN ini sebagai Hakim Ad Hoc, ya, hubungan industrial, ya. Saya mulai dengan profiling kerjasama Ombudsman dan KPK tahun 2019. Terdapat 397 komisaris pada BUMN dan 167 komisaris pada anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan dan rangkap penghasilan. Ya, profiling terhadap 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal berdasarkan jabatan, rekam jejak karir dan pendidikan, ditemukan 32% komisaris berpotensi konflik kepentingan dan 49% tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN di mana mereka ditempatkan. Padahal BUMN kan diharapkan memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya juga dalam tanda kutip ya, sehingga bisa berkontribusi kepada anggaran negara kita. Pertanyaan saya yang pertama, di mana BUMN ini diatur? Tahu undang-undang mana yang mengatur tentang BUMN? Itu dulu pertanyaan pertama. Siap, Prof. Jadi undang-undang keberadaan BUMN itu diatur dalam undang-undang Badan Usaha Milik Negara. Ya, masa diatur undang-undang kereta api. Ya. Nomornya saya juga sering lupa Pak kalau ada di depan itu ya. Enggak apa-apa ya kan. Jadi undang-undang nomor 19 tahun 2003, Pak. 19 tahun 2003 ya. Kami di sini sama Pak Penziat memaklumi kalau udah nomor, pasal, itu saya pikir saya juga susah mengingat kalau berada di depan begitu Pak Fauzan. Kita maklumi, nggak masalah. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah rangkap jabatan komisaris itu oleh pejabat struktural itu
dibolehkan. Baik Prof, terima kasih. Jadi menurut saya sendiri belum membaca secara persis ya, apakah itu boleh atau enggak. Untuk ini tadi kan pejabat struktural pada kementerian atau lembaga ya. Tetapi kalau logikanya ya ini karena saya belum membaca ya Pak. Kalau komisaris itu kan berarti mewakili dari pemegang saham. Kemudian ketika menjadi komisaris ya, terutama yang bank dan lembaga keuangan, itu kan sudah dites Pak, termasuk di OJK, khususnya di OJK ya. Dan juga memerlukan akte notaris pengangkatannya, juga pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara logika di peraturan itu mungkin ditafsir tidak masalah itu. Hanya kalau dikaitkan dengan masalah bahwa BUMN itu pengelolaannya merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi oleh karena itu sebetulnya dari dari pasal itu ya ada di Undang-Undang BUMN. Ya, kalau kenapa dari awal saya minta nyebut undang-undangnya karena itu yang jadi dasar ya. Bukan pakai logika. Kalau logika saja berarti kita mengira-ngira itu, Pak. Jadi sebagai hakim tentu saja, apalagi hakim agung ya, bidang perdata, hal-hal yang seperti ini kita mesti tahu menurut saya Pak. Saya bukan bidang saya, tapi karena itu current isu, kita baca Pak. Jadi komisaris itu tidak semuanya dites di OJK. Kecuali itu terkait dengan komisaris perbankan atau jasa keuangan. Tapi kalau komisaris misalnya di Inalum, nggak ada kaitannya sama OJK. Atau Pelindo gitu ya. Nah, jadi boleh saja, artinya memang ada dua pendapat ini ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau aspek pelayanan publik itu paling nggak ada 7 undang-undang yang dilanggar itu. Oleh karena itu kalau kita lihat ada beberapa perguruan tinggi itu secara jelas di dalam statutanya itu melarang. Kita dengar beberapa waktu yang lalu sempat viral kan, ada yang memang statutanya melarang ya. Tentu ada rujukannya statuta itu, enggak tiba-tiba statuta itu menyebut begitu gitu. Ada rujukannya gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan alasan ya, karena kalau kita bicara keperdataan, di situ ada hukum perusahaan, tentu di sana juga bicara good corporate governance. Ya, bagaimana menurut Bapak ya, kalau alasan pemerintah menempatkan orang-orang menjadi komisaris itu, para pejabat itu, karena memang mereka perlu sebagai pemegang saham mayoritas meletakkan orang-orangnya mengawasi BUMN itu. Bagaimana pandangan Pak Fauzan? Silakan Pak. Jadi kalau pandangan saya tetap berdasarkan pada profesionalisme orang yang ditempatkan sebagai sebagai komisaris di badan usaha milik negara itu, karena tadi seperti yang saya katakan tadi Pak, di salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tetap pengelolaannya mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu bermakna bahwa yang
jabatan Dewan Komisaris itu ya harus melandaskan kepada profesionalisme. Terima kasih, Prof. Ya, itu yang tertulis ya. Ini tadi kan udah ada profiling oleh KPK dan Ombudsman tadi. Yang berapa persen tadi tidak sesuai kompetensinya gitu. Sudah saya ungkapkan dari awal tadi. Memang idealnya atas dasar profesionalisme. Coba nanti Pak Fauzan dalami lagi deh. Ya, menurut saya penting hal-hal seperti itu. Nah, kemudian BUMN ini merugi ya, kan gitu? Ya? Ya sebagian, Prof. Ya sebagian besar, bukan sebagian. Coba dibaca itu pernyataannya Menteri BUMN itu, apalagi era COVID ini. Nah, menurut Pak Fauzan ini, kenapa BUMN itu merugi? Ini karena kaitannya nanti kan ke pegawai segala macam itu. Coba kenapa BUMN itu merugi? Ya, dalam bukan hanya jumlah yang signifikan, tapi banyak BUMN yang merugi. Gimana Pak Fauzan melihat itu? Jadi BUMN merugi itu karena ya budaya korporasi di situ ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus pengelolaannya itu harus mendasarkan kepada undang-undang PT. Nah, undang-undang PT itu dalam mengelola suatu perusahaan itu berdasarkan good corporate government. Mungkin persoalannya di situ, Prof. Jadi, 1 menit. persoalannya di situ kenapa merugi karena apa? Mereka tidak mengacu pengelolaannya kepada undang-undang perseroan terbatas yang berdasarkan good corporate government. Kurang jelas, Pak. Oh, mati, Pak. Saya ulangi. Iya. Karena dinilai lainnya juga. Mohon jawaban Bapak ini tidak hanya dinilai oleh penanya, tapi dinilai yang lain juga. Mohon yang keras. Maaf, Prof, tadi mati. Silakan. Ya. Yang terakhir saja tadi. Iya. Jadi kenapa merugi? Karena dalam pengelolaannya itu tidak mendasarkan kepada pengelolaan undang-undang perseroan terbatas yang mendasarkan kepada good corporate government. Ya, dah ya. Nggak apa-apa, nanti didalami lagi wawasannya tentang BUMN, saran saya. Ya, karena ini kan menyangkut keperdataan, apalagi khusus PHI ya, saran saya Pak Fauzan. Ini kan isu yang menasional gitu ya. Mungkin aspek kewajiban PSU itu yang membuat merugi. Kompleksitas regulasi bagi BUMN misalnya. Baik Pak Fauzan, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Saya kembalikan kepada Ketua karena waktunya habis. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya pada Dr. Andes M. Taufik HZ, MSI, kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Dr. Fauzan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ke Bapak, sudah sampai ke tahap akhir di seleksi calon hakim agung pada tahap wawancara ini. Kita tahu sejak dari awal Bapak serta seratusan orang peserta sejak seleksi administrasi yang sampai ke tahap ini hanya 24 orang dan Bapak salah satunya. Bapak sekarang kan hakim ad hoc PHI ya? Betul, Prof. Yang ingin saya tanyakan apa sih latar belakang dan motivasi Bapak untuk ikut seleksi calon hakim agung ini? Terima kasih, Prof. Jadi latar belakang atau alasan saya ikut seleksi sebagai hakim agung adalah berkaitan
saya ulangi bahwa saya sudah 14 tahun Prof di Mahkamah Agung, sehingga saya bisa mengidentifikasi apa yang harus diperbaiki ya. Dan saya menilai ini terkait dengan visi misi ya. Berarti kita memberi pelayanan ini kalau apa yang motivasi saya itu pelayanan keadilan ya. Jadi saya 14 tahun saya bisa mengidentifikasi kalau secara umum Mahkamah Agung itu sudah luar biasa. Organisasinya semakin baik dan sebagainya ya. Tetapi saya identifikasi tentang yang pertama adalah bagaimana seorang hakim itu membuat putusan. Seperti yang saya sampaikan tadi ke Prof tadi ya, yang awal tadi. Selama ini kita menggunakan interpretasi dari Prof Sudikno itu. Nah, menurut saya itu tetap relevan, tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang kompleks, kemudian yang saling kait-mengkait itu tidak relevan. Oleh karena itu saya menyampaikan usulan bagaimana hakim dalam memutus itu dengan metode fenomenologi. Nah, metode fenomenologi ini adalah ditemukan oleh Edmund Husserl, seorang Jerman yang pada pokoknya bahwa subjek yang berkesadaran menuju kepada benda itu. Ini kan dalam rangka untuk memahami objek itu. Jadi untuk memahami objek itu kita subjek murni sebagai subjek itu harus kita murnikan dari prasangka, dari keyakinan dan sebagainya saat kita akan memahami objek itu. Jadi bagi seorang hakim itu yang pertama harus dilepaskan dulu. Sehingga kita sebagai subjek murni dengan kesadaran tertuju kepada berkas itu atau kepada perkara itu. Nah, perkara itu nanti akan memberikan kepada kita apa perkara itu. Nah, selama ini kita ini hanya satu arah, Pak. Nah, ini dia memberikan. Nah, itulah metode fenomenologi. Dan metode fenomenologi ini bisa mendaratkan dari pemikiran Sajeptor Harjo ya. Misalnya tentang hukum progresif. Masalahnya kan selama ini pemikiran itu sulit didaratkan ya. Karena apa? Karena hukum progresif itu hanya sebagai filsafat hukum. Beliau tidak memperkenalkan atau menulis tentang hukum progresif itu sebagai metode sehingga sulit didaratkan. Nah, inilah yang saya tawarkan seandainya saya kepilih sebagai hakim agung. Ada mungkin lebih lengkapnya karena waktunya terbatas ya kita. Jadi ini intinya subjek hakim yang berkesadaran terhadap berkas itu. Hakim yang berkesadaran itu bisa melihat berkas secara keseluruhan dari berbagai sudut. Nah, selama ini dengan interpretasi dari Sudikno itu hanya bisa melihat satu sisi saja. Nah, sehingga ini bisa bisa digunakan dalam perkara yang kompleks, dalam perkara yang yang khususnya terkait dengan keadilan sosial ya. Atau mungkin dengan perkara dengan metode ini misalnya tentang seorang nenek yang mengambil kayu itu nggak akan terjadi di hukum. Kemudian yang kedua seperti saya sampaikan tadi ke
Prof awal tadi ya, bagaimana hakim itu memahami kebenaran. Nah, kebenaran hanya dipahami pada peristiwanya itu. Benar bahwa peristiwanya itu pada dirinya adalah benar, tetapi bukan kebenaran yang menyeluruh. Nah, saya melihat di Prof. Sudikno itu belum ada, Pak. Ini kan semacam penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis di Sudikno itu hanya digunakan untuk menafsir. Oke, Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung masalah visi misi. Nah, sekarang saya minta konkretnya visi misi Bapak itu seperti apa sih? Dalam mengatasi persoalan-persoalan yang Bapak sampaikan tadi setelah sekian belasan tahun Bapak berpengalaman di Mahkamah Agung. Nah, kan banyak persoalan yang Bapak temukan. Sekarang coba konkretnya visi misi Bapak untuk mengatasi semua itu. Silakan, Pak. Baik, Pak. Kemudian selain itu saya yang kedua adalah bagaimana, tapi ini masih harus didiskursuskan ya Pak ya, bagaimana merubah hukum acara itu posisi hakim semula pasif menjadi aktif yang terbatas. Nah, ini sudah ada gagasan dari Yang Mulia Wakil Ketua MA ya Pak Sunarto dalam bukunya itu ya. Ketika menghadapi, nah itu perlu dipikirkan, tetapi ini perlu didiskursuskan Pak. Misalnya ketika sekarang ada gugatan sederhana ya Pak ya, itu mestinya 2 atau 3 kali sidang, kalau hakimnya aktif bisa putus. Nah, pendekatannya tidak harus lebih hakim hakim harus aktif dan lebih ke oral ya. Ketika ada gugatan ya kan itu di bawah 500 juta. Katakanlah ketika ada gugatan nilainya 50 juta, kemudian prinsipal hadir di situ pada sidang pertama, ditanya, benar kamu pinjam uang belum dikembalikan 50 juta? Benar Yang Mulia, kenapa enggak kamu bayar? Saya belum ada. Kalau belum ada, janjimu kapan? Tanggal sekian. Gimana penggugat? Cocok? Cocok ya, cocok. Kalau cocok ya dibuat di situ Pak. Dibuat ya semacam dading di situ, kemudian diwujudkan dalam putusan, diketik di situ. Selesai. Nah, itu salah satu contoh. Dan ini saya pernah studi banding di Hamburg, Jerman, di pengadilan itu ya seperti itu Pak. Dan di situ langsung dibuatkan dading. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzan. Cukup Pak Ketua. Baik, pas waktunya. Selanjutnya Binjat Qaddafi SHLLM PSI. Silakan Pak Qaddafi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Fauzan, Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Qaddafi. Menarik tadi Bapak bilang soal peran hakim yang aktif ya dalam persidangan perdata ya, dalam proses peradilan perdata. Itu sudah mulai diterobos dengan adanya gugatan sederhana, di mana tidak di-encourage para pihak untuk didampingi oleh oleh kuasa hukum sebenarnya. Tidak dilarang, tetapi juga tidak di-encourage. Dalam artian prinsipal itu didorong untuk hadir langsung, dan di situ memang kemudian peran hakim mau tidak mau tertuntut untuk jadi aktif gitu. Di samping juga ada pasal 4 ayat 2 Pak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bilang bahwa pengadilan membantu pencari keadilan, berusaha mengatasi segala hambatan dan lain-lain itu juga banyak dijadikan rujukan dari peran aktif hakim dalam membantu proses pencarian kebenaran ya. Kalau di perdata itu mungkin relatif lebih ke kebenaran formil. Tapi saya mau bahas sebenarnya kamar yang akan Bapak tuju nih.
Kamar Perdata ya, Bapak sekarang adalah hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial, hakim ad hoc hubungan industrial ya, di Mahkamah Agung, dan Bapak sekarang mengikuti proses seleksi untuk masuk ke Kamar Perdata sebagai hakim agung. Nah, nanti itu tentu saja akan banyak peran yang lebih luas Pak ya. Jadi Bapak sekarang spesialis sebagai hakim ad hoc, dengan apa yang Bapak tuju nanti Bapak akan menjalankan peran lebih luas. Tidak hanya perdata khusus tapi juga perdata umum ya, bisa dikatakan perdata apa yang lebih umum. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, ini pemerintah dan ya kalangan ini ya dunia usaha sedang punya agenda besar mengenai peningkatan ya kemudahan berusaha di Indonesia. Pertanyaan saya Pak, apa nanti kontribusi Bapak sebagai Hakim Agung di Kamar Perdata, atau apa peran Mahkamah Agung, khususnya Kamar Perdata di Mahkamah Agung, terhadap peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, Pak? Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, kalau PHI belum jadikan indikator untuk, apa itu istilahnya itu, kaitannya dengan kemudahan berusaha, Pak, baru niaga. Ya. Jadi tentu kaitannya itu kita sebagai apa ya di Mahkamah Agung, salah satunya adalah tentang berkaitan dengan pengadaan tanah. Dengan Undang-Undang nomor, saya lupa, tapi tentang pengadaan tanah. Jadi ada peran dari pengadilan ya, kaitannya dengan konsinyasi. Nah, itu mesti harus berjalan secara tepat. Yang saya ketahui memang sudah itu, sudah apa? Oke, maaf Pak. Ada dua aspek yang relevan ya, dari berbagai aspek yang dinilai dalam ease of doing business survey. Ya, yang relevan dengan pengadilan itu ada dua aspek. Tadi Bapak sebut yang pertama soal apa resolving insolvency ya, yang kaitannya dengan apa kepailitan dan PKPU. Tapi yang aspek yang kedua dan yang sebenarnya lebih penting ya, sering apa lebih disorot itu soal enforcement of contract. Bapak bisa jelaskan enforcement of contract itu maksudnya apa, Pak? Terima kasih, Pak. Ini kalau konteksnya apa ya, Pak? Mohon. Jadi begini, Pak, di setiap tahun kita disurvei. Indonesia adalah satu dari 190 negara yang disurvei oleh Bank Dunia mengenai berbagai aspek untuk kemudian diperingkat apa kemudahan berusahanya. Tahun 2020 peringkat Indonesia turun, Pak. Jadi 73 dari 190 negara, sementara 2018 sebenarnya sudah sampai ke 72. Nah, kemudian ada salah satu aspek ya dari kemudahan berusaha itu yang dinilai itu soal enforcement of contract. Nah, itu relevan sekali dengan peradilan kita, sistem peradilan perdata terutama. Nah, tahun 2020 peringkat kita masih relatif rendah, 139 dari 190 negara. Walaupun naik dari tahun 2018 yang hanya peringkatnya 145. Maaf Pak, kalau konkretnya apa itu? Nah, sebagai hakim yang ada di Kamar Perdata, dan setahu saya beberapa hakim agung di Kamar Perdata itu aktif membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan enforcement of contract. Jadi, enforcement of contract itu salah satunya yang dinilai itu soal ini, Pak. Lamanya proses penyelesaian perkara perdata. Kemudian yang kedua, biaya yang harus dibayarkan oleh para pihak dalam memproses perkara perdata, terutama di peradilan. Dan yang ketiga itu ada namanya Quality of Judicial Process Index. Bapak pernah dengar soal itu?
Iya Pak, tapi saya belum mendalaminya lagi. Mendalami Pak ya. Selama ini apakah Bapak tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Mahkamah Agung yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha? Tidak Pak. Sementara ini jadi topik nasional yang dari waktu ke waktu selalu dibicarakan Pak, terutama menjelang hasil surveinya itu dikeluarkan. Nah ini Bapak apakah tidak punya semacam ketertarikan untuk mempelajari itu, karena ini materinya betul-betul, apalagi ketika bicara soal Quality of Judicial Process Index, itu betul-betul kita bicara soal sistem peradilan perdata Pak. Baik Pak Kadapi, jadi tentu itu menjadi menjadi umpan balik bagi Mahkamah Agung ya. Ketika peringkat kita itu di bawah, kita harus merespon itu, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi tadi kan intinya di soal lamanya waktu ya Pak ya? Ya, itu jadi ada pertama soal lamanya waktu, kemudian yang kedua soal biaya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu sengketa perdata sampai ke eksekusi. Sama yang ketiga Quality of Judicial Process Index. Ini satu contoh Pak ya, di Quality of Judicial Process Index. Ini salah satu indikatornya itu distribusi perkara kepada hakim perdata. Ya, distribusi perkara perdata kepada hakim perdata secara acak dan elektronik. Kalau kita menerapkan sistem itu, maka skor Indonesia akan meningkat untuk enforcement of contract, itu akan jadi kontribusi pengadilan terhadap skor ease of doing business Indonesia yang pada akhirnya ada dampak sedikit banyak terhadap kemudahan berusaha secara keseluruhan. Baik Pak, jadi kalau di Mahkamah Agung itu sudah ada permanya tentang lamanya waktu penyelesaian. Di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Juga di perkara perdata khusus untuk beberapa perkara itu sudah dihapus PK-nya Pak. Dan di perdata khusus itu sudah ada. Oke, tadi yang saya bicarakan soal distribusi perkara perdata kepada hakim perdata secara acak dan elektronik Pak. Itu satu ini. Sekarang saya mau tanya deh beberapa indikator dalam Quality of Judicial Process Index ke Bapak ya. Indikator yang lain itu adalah mengatur dan menerapkan penjadwalan sidang secara lebih baik guna membatasi penundaan sidang. Menurut Bapak itu agenda penting dan masih jadi masalah tidak di persidangan perdata kita? Oh itu kalau di MA sudah Pak. Sudah code kalender itu sudah ada. Begitu kita terima perkara itu kapan harus membaca berkas itu, kapan disidangkan, kapan diputus. 1 menit lagi Pak. Maaf Pak, kalau Quality of Judicial Process Index, enforcement of bicara peradilan perdata di tingkat PN Pak, di tingkat pertama. Nah, Mahkamah Agung membuat berbagai kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di peradilan perdata tingkat pertama guna kemudian meningkatkan skor kita dalam enforcement of contract. Kalau permanya sudah ada Pak kalau itu. Mungkin pelaksanaannya kan realisasinya ya tapi kalau regulasinya sudah ada. Kalau di PHI yang selama ini Bapak tahu di tingkat bawah Pak? Apalagi PHI Pak, karena dibatasi waktu dan penyelesaiannya juga cepat. Kalau beberapa tahun terakhir ini ya, dulu kan agak lama ya persoalannya pada minutasi. Tetapi secara umum sekarang itu sudah. Hanya masalahnya kan PHI itu tidak dijadikan ukuran ya oleh lembaga itu. Oke. Saya rasa cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak Fauzan atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ini saat-saat yang genting ini di saat terakhir.
agak keras aja supaya bisa ya kita melek ya. Pak Paujan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Paujan, saya sangat tertarik tadi yang sudah disampaikan ke Prof. Yuliandri, kemudian ke Pak Taufik tentang penafsiran baru ya. Nggak tahu ini memang saya benar-benar ini baru dengar ini, apa memang saya yang terlambat dengar, apa memang ini penafsirannya yang memang baru ya. Gini mungkin Pak Paujan ya, tadi kan diceritakanlah dengan penafsiran baru tadi kalau nggak salah namanya metode fenomenologi ya, secara expose gitu ya. Nah cuma kan penangkapan saya tadi ini dilakukan apabila kita mengamati ya secara langsung, kan tadi dicontohkan misalnya dalam sidang, katakanlah perkara pidana, kalau katakanlah ada jaksa yang membacakan dakwaan misalnya, kemudian ada penasihat hukum yang membacakan nota pembelaan misalnya, kan ini artinya hakim bisa mengamati secara langsung sehingga bisa menafsirkan secara komprehensif lah apa peristiwa hukum gitu. Nah ini kan yang saya tangkap ini kan karena seperti ada aspek-aspek psikologi, juga ada aspek filosofi, ada aspek membaca gestur dan lain sebagainya yang saya tangkap ya, karena benar baru mendengar ini. Nah misalnya kalau kondisi seperti ini, sidang-sidang juga secara virtual gitu, jarak jauh, apakah metodologi fenomenologi ini masih bisa diterapkan dan prosesnya gimana sih seorang hakim dengan ketemu, dengan mendengar orang, kok bisa menangkap secara komprehensif peristiwa hukum yang terjadi? Ini tadi pertanyaan saya, di sistem virtual jarak jauh apakah juga bisa metode ini? Silakan Pak. Terima kasih Bapak Joko. Jadi metode ini bukan berusaha ya, metode ini memang baru Pak, jelaskan dulu. Jadi metode fenomenologi ini berusaha untuk objek itu fenomenon, menampakkan diri, ya. Menampakkan diri. Jadi kalau kita punya punya penafsiran ya dari Prof. Sudikno itu kan skema Pak. Jadi skema representasi namanya, skema representasi. Skema representasi itu adalah alat yang dihadirkan untuk meneropong objek itu. Karena alatnya itu sudah dibatasi, maka kita tidak akan mungkin bisa memahami objek itu secara lebih utuh. Gitu Pak. Makanya yang skema representasi ini harus kita singkirkan dulu untuk sementara. Agar kita bisa itu. Nah, ini terutama untuk untuk ini posisi Pak, subjek hakimnya ini yang kita garap itu ya. Nah, ini memang perlu diskusi karena itu suatu yang baru dan ini metode ini bisa digunakan di pengadilan. Karena ini suatu yang baru, itu saya usulkan nanti ada ke pimpinan Mahkamah Agung ya, supaya ada Enggak, ini saya potong dulu. Ini metode ini itu bagi hakim untuk mengamati pihak lain atau pihak lain mengamati hakim ini? Jadi ini ada Pak, dialektika atau ada objek itu menghadirkan fenomenon, menampakkan objek itu lebih utuh, gitu loh Pak. Karena nggak ada yang menghalangi ini Pak. Ya misalnya ketika hakim memeriksa kasusnya konsumen ya, kasus pidana. Kalau dengan metode itu tidak mungkin akan dihukum Pak. Sebab dia terkait dengan masalah haknya konsumen.
hak konsumen itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa itu tetap dihukum? Karena mereka dihalangi oleh skema representasi tadi. Jadi melihatnya itu harus pakai teropong itu sehingga dia tidak melihat bahwa ini orang punya hak konsumen kok. Yang kedua, terkait ketika ada beberapa peristiwa hukum itu tadi Pak, itu harus kita pahami secara sistematis bahwa di dunia ini tidak ada yang kejadian secara kebetulan. Semua ada sebabnya. Kenapa orang itu melakukan komplain atau keluh kesah di media sosial ya? Oh, karena dia tidak ada pelayanan yang bagus dari rumah sakit. Oke, Pak Hujan, mungkin ya ini perlu waktu barangkali ya, nanti tersendirilah mungkin kalau ketemu kita bisa diskusi. Tadi dijelaskan ke para panelis bahwa sebenarnya dengan metodologi ini bisa lebih cepat ya di dalam penyelesaian perkara gitu, nggak usah lama-lama gitu kan tadi gitu. Nah kita terkait dengan masalah penyelesaian perkara tentunya ada hubungannya dengan putusan gitu ya. Izin Pak Joko, itu tidak ada kaitannya dengan bagaimana terkait dengan penyelesaian perkara ya Pak? Iya, terus hubungannya apa? Bagaimana seorang hakim itu bisa memahami suatu perkara itu lebih utuh, khususnya terhadap perkara-perkara yang sangat kompleks. Yang tadi hubungannya yang di buku itu kan dicontohkan misalnya ada guru menganiaya murid, di tingkat pertama banding dinyatakan terbukti, kasasi tidak. Nah itu berarti yang di tingkat kasasi itu sudah mendalami ilmu fenomenologi kan gitu kalau tulisannya Pak. Betul Pak Joko, betul. Oke, enggak tadi pada waktu Pak Taufik tadi kan ada hubungannya sebenarnya sidang itu enggak perlu lama-lama kan gitu tadi yang disampaikan, sehingga saya menyimpulkan ilmu ini sebenarnya bisa juga selain masalah kualitas menilai pembuktian dan gradasi kesalahan dan lain sebagainya juga bisa mempercepat gitu kan. Walaupun nggak ada hubungannya, mungkin saya kepingin tanya terkait dengan putusan ya. Di dalam pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu kan di bawah bab 9 mengatur tentang putusan pengadilan lah. Nah, di situ ada yang harus dipenuhi ya, pokok-pokok yang harus ada ya di dalam suatu putusan gitu ya. Bisa disebutkan kira-kira elemen penting yang harus ada sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Silakan Pak Hujan. Terima kasih Pak Joko. Jadi sedikit saya tanggapi Pak Joko tadi bahwa itu tadi nggak ada kaitan dengan percepatan. Yang ada kaitannya dengan percepatan itu adalah hakim aktif. Sebagaimana yang di dalam bukunya Yang Mulia Wakil Ketua ya. Kemudian kaitannya dengan ini tadi struktur putusan ya Pak ya? Ya, di pasal 50 itu kan ada di bawah bab 9 itu putusan pengadilan, itu harus ada unsur-unsur penting yang harus ada itu. Jadi kalau kita kan sudah ada template Pak. Template ya ada irah-irah ya demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada gugatan kalau di tingkat bawah ya Pak ya. Ada jawaban, ada bukti ya. Kemudian ada... Ya, ini kita nggak menanyakan ada itu misalnya di template tingkat pertama, enggak, ini maksudnya itu elemen penting ini yang harus ada sesuai dengan ketentuan pasal 50 itu aja Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Apa unsur-unsurnya yang harus ada itu? Elemen terpenting adalah irah-irah itu Pak. Kemudian kalau strukturnya ya Pak ya. Kemudian harus mempertimbangkan dan pertimbangan itu harus merujuk kepada pasal dan ayat. Demikian Pak Joko secara umum. Oke, ya artinya sudah sebagian besar lah sudah itu memang elemen yang waktu semenit lagi.
Siap Pak Ketua. Oke, itu memang elemen yang penting tadi itu sudah disebut itu, artinya harus ada alasannya, dasar putusan itu merupakan pertimbangan atau rasio desidendi itu harus penting ada. Selain itu kan tadi sudah disebut pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk sumber-sumber hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Saya kira karena waktunya sudah habis, terima kasih Pak Paujan, terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Joko, terima kasih. Silakan Profesor Dr. Muhammad Saleh, SMH. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Fauzan, sudah lama kita sering sidang dulu. Jadi sudah 14 tahun ya, jadi hakim ad hoc PHI. Masih kurang berapa tahun lagi Pak untuk selesainya? 1 tahun lagi Pak. Saya tahu kalau Pak Fauzan menguasai masalah-masalah hubungan industrial karena memang Pak Fauzan hakim ad hoc dalam bidang PHI yang merupakan salah satu bagian dari perdata khusus. Kali ini saya ingin menanyakan pengetahuan Pak Fauzan dalam perdata umum dan perdata khusus lainnya. Coba Pak jelaskan perbedaan dasar hukum dan eksekusi, putusan serta-merta yang diatur di dalam HIR, ya, hukum acara perdata di pengadilan negeri, dengan eksekusi, dasar hukum eksekusi dari putusan pilot di pengadilan niaga. Silakan Pak. Kalau putusan serta-merta itu kan harus mendapat izin dari pengadilan yang lebih tinggi Pak, untuk bisa mengeluarkan, dan syaratnya memang tentang berkaitan dengan hutang piutang yang secara jelas memang ada hutang piutang itu Pak. Kemudian kaitannya dengan eksekusi, ya tadi eksekusi bisa dijalankan, dan itu sudah ada, kalau nggak salah sudah ada permanya dengan minta izin kepada pengadilan di atasnya. Dan selain itu juga harus ada jaminan kalau nggak salah Pak. Iya Pak. Dasar hukum diputuskannya putusan serta-merta dengan keputusan kepailitan itu apa Pak? Tadi belum dijawab. Kalau kepailitan kan kalau dinyatakan pailit berarti langsung sita umum Pak. Apa dasarnya itu untuk dijatuhkan putusan pailit itu? Di Undang-Undang Kepailitan Pak. Iya. Untuk bisa dinyatakan pailit maka ada tiga unsur ya atau syarat. Yang pertama adalah 2 kreditur yang yang dapat ditagih dan sudah jatuh tempo. Dan pembuktiannya sederhana. Demikian Prof. Ya, kalau dasar hukum dari putusan serta-merta di pengadilan negeri, di HIR yang diatur dalam HIR apa Pak? Di HIR dan SEMA kalau nggak salah Prof. Pasalnya saya lupa Prof. Pertanyaan berikutnya, dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan
adanya putusan atas permohonan pernyataan pilot dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini. Itu ada salah satu bunyi dari pasal undang-undang kepilotan. Apa yang Bapak ketahui tentang beberapa objek perkara permohonan hal-hal lain tersebut? Berikan contohnya apa itu? Ini waktu permohonan apa setelah Prof? Setelah dinyatakan pilot? Seperti saya katakan tadi, perkara-perkara permohonan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kepilotan tadi. Apa contohnya? Pak, maksudnya gugatan lain-lain, Prof? Kalau gugatan lain-lain berarti setelah dinyatakan pilot. Ya apa Pak itu Pak? Salah satunya ketika pihak ketiga itu hartanya dimasukkan dalam budel pilot. Menurut pihak ketiga bahwa seharusnya bukan harta bundel pilot, maka dia bisa mengajukan gugatan lain-lain kepada kurator. Demikian Prof. Apa Anda bisa memberikan contoh gugatan hal-hal lain itu apa? Gugatan lain-lain Prof. Tadi salah satu contohnya yang saya sampaikan tadi, Prof. Ketika pihak ketiga punya harta, kemudian dimasukkan dalam budel pilot ya oleh kurator, dan dia menganggap bahwa harta itu hartanya dia sendiri, diajukan dengan gugatan lain-lain. Pertanyaan berikutnya. Penyelesaian sengketa dalam perkara perdata itu bisa diselesaikan lewat pengadilan dan di luar pengadilan. Yang ingin saya tanyakan, dasar hukumnya bisa diselesaikan di luar pengadilan itu apa? Dan hal-hal apa? Jadi kita punya undang-undang tentang arbitrase dan ADR ya. Nah, tapi itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara bisnis. Jadi undang-undang itu memberi ruang kepada kita ya, untuk kepada warga negara, kepada badan dan sebagainya untuk bisa menyelesaikan sengketanya di arbitrase. Nah, itu harus ada kesepakatan, Prof. Bahkan ketika di dalam perjanjian itu memilih diselesaikan di arbitrase, maka pengadilan atau Mahkamah Agung tidak berhak untuk mengadilinya. Ya, belum terjawab pertanyaan saya. Dasar hukum bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu apa? Tadi di undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Prof. Lupa. Saya pertanyaan selanjutnya. Putusan arbitrase itu eksekusinya di pengadilan negeri. Ya. Kemudian sampai di pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri tentunya melihat apakah putusan ini bisa dieksekusi apa enggak. Hal-hal apa itu yang dinilai oleh ketua pengadilan untuk bisa dieksekusi
tidaknya putusan arbitrase itu? 1 menit. Jadi Ketua Pengadilan akan menilai apakah ini bertentangan dengan dengan melanggar hukum atau enggak, kemudian bertentangan dengan satu lagi melanggar hukum, dan ada 2 atau 3 Prof itu. Bisa disampaikan Pak, apa itu? Mic-nya. Ya, bertentangan dengan kesusilaan apa gitu Pak. Ada 3 kalau nggak salah. Demikian Prof. Sudah? Ya. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya. Dr. Fauzan, SMH. Bapak Hakim ad hoc PHI ya? Betul Prof. Kemudian mendaftar kamar perdata. Betul. Baik. Saya ingin tanya tentang ketenagakerjaan. Cuma dari sisi kontrak, jadi tetap perdatanya. Apa beda prinsipilnya? Secara prinsip apa yang membedakan antara perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian alih daya atau outsourcing secara prinsip? Kalau perjanjian kerjanya itu sama Prof. Perjanjian kerjanya sama. Tetapi yang berbeda adalah kalau pekerja outsourcing, berarti hubungan kerjanya kan dengan perusahaan outsourcing itu bisa kontrak, bisa tetap, atau PKWT dan PKWTT. Tetapi kalau tadi PKWT ya itu ya dibatasi oleh waktu ya. Demikian Prof. Jadi menurut Bapak tidak ada bedanya? Bedanya yang tadi Prof. Kalau di beda prinsipnya apa? Ya. Beda prinsipnya apa? Prinsip secara kontraktual itu yang membedakan apa? Kalau prinsipnya nggak ada Prof. Sebab perjanjian kerja itu harus mengacu kepada undang-undang. Baik Pak. Bedanya kalau PKWT itu perjanjian kerja, kalau alih daya itu prinsipnya adalah perjanjian pemborongan. Izin Prof. Ya monggo. Jadi kalau alih daya itu ada 2 perjanjian. Biasanya disebut PKS, perjanjian kerjasama antara pemborong kerjasama dengan antara pemborong dengan perusahaan pengguna. Ya, itu hubungannya perjanjian kerja apa? Perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan? Kerjasamanya apa Pak? Menyelesaikan pekerjaan toh? Bisa Pak. Jadi yang di outsourcing itu bisa orangnya, bisa pekerjaannya. Tetapi antara perusahaan outsourcing dengan para pekerjanya itu ya perjanjian kerja Pak. Prinsipnya sama dengan perjanjian PKWT tadi. Demikian Prof. Baik, saya akan nanti baca lagi. Selanjutnya Pak, saya menyambung tadi Anda sudah membicarakan arbitrase. Arbitrase itu sistem peradilan di luar peradilan umum, ya, berkaitan dengan keperdataan bisnis. Tadi Bapak sampaikan begitu. Ciri arbitrase salah satunya putusannya adalah final and binding. Ya, tidak ada upaya hukum. Betul? Tidak Prof. Kalau di perundang-undangan kita tidak.
di perundang-undangan kita masih bisa dibatalkan oleh PN. Oke, kalau masih bisa dibatalkan, apa syarat pembatalannya? Pasal berapa? Ya pasalnya lupa, membolehkan arbitrase dibatalkan? Karena ada bukti apa? Ada penipuan, kemudian ada bukti yang katakanlah palsu ya. Ada beberapa Prof diantaranya itu. Oke, kalau kemudian kita melihat kasus TPI versus PT Berkah MNC ini, ya, di situ ada dua putusan. Satu putusan pengadilan negeri yang kemudian sampai ke Mahkamah Agung, yang satu putusan arbitrase. Menurut pendapat saudara, apakah bisa satu kasus diperkarakan di dua lembaga peradilan, di dua jalur penyelesaian sengketa ini? Jadi kalau di jurisprudensi Mahkamah Agung maupun di hasil rapat kamar, kalau para pihak itu sudah memperjanjikan tentang tempat atau forum penyelesaian di arbitrase, itu tidak bisa diselesaikan lagi di pengadilan sampai Mahkamah Agung. Nah, ketika dibawa ke Mahkamah Agung, kalau sesuai dengan jurisprudensi dan rapat kamar itu, mestinya tidak dapat diterima gugatan. Demikian, Prof. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah diperiksa di pengadilan negeri, mestinya arbitrase nolak. Tidak, Prof. Jadi kalau sudah diperjanjikan, itu harus diselesaikan di Oh iya, arbitrase. Maksud saya, kalau sudah diperiksa di salah satu, apakah arbitrase pengadilan, maka salah satunya harus menolak. Betul kan? Tidak. Atau tidak? Gimana, Pak? Kalau sudah diperjanjikan di arbitrase, ya di arbitrase. Nggak bisa di tempat lain. Oke. Baik, Pak. Silakan, Pak, minum dulu. Yang ketiga, ini basic, Pak, tentang teori tentang teori subjek hukum. Subjek hukum itu ada apa saja, Pak? Kalau subjek hukum itu person dan badan hukum. Person, badan hukum, terus? Nah, badan hukum terdiri dari beberapa, Prof. Negara? Badan hukum publik ya. Oke. Privat dan publik. Kemudian lembaga internasional, subjek hukum kan? Subjek hukum. Oke. Baik, Pak, kalau kemudian saya bicara mengenai subjek hukum badan hukum, ya, PT misalnya. Subjek hukum itu artinya apa, Pak? Adalah pihak yang bisa mengemban hak dan kewajiban. Gitu ya? Oke, kalau kemudian dia adalah PT, nah PT ini melakukan hutang piutang, Pak. Ya, kemudian katakanlah hutang piutangnya 1 miliar untuk menjalankan satu proyek. Kemudian proyeknya gagal, PT ya. Kemudian disita kekayaannya dan sebagainya. Kekayaannya hanya ada harta yang bisa untuk membayar utang hanya 500 juta misalnya. Yang 500 juta dimintakan kepada siapa, Pak? Jadi kalau PT itu kan prinsipnya ada pemisahan kekayaan, Pak. Kekayaan pemegang saham maupun pengurus ya, terpisah. Ketika ada kewajiban terhadap pihak lain,
dan uangnya tidak mencukupi, itu ya nggak bisa dimintakan kepada pihak-pihak tersebut. Oke, tidak bisa dimintakan kekurangannya karena tidak bisa dimintakan kepada pemegang saham. Ya. Pertanyaannya Pak, Bapak pernah dengar doktrin piercing the corporate veil? Ya, doktrin itu kaitannya dengan kalau pengurus itu salah urus. Enggak, saya tanya dulu, pernah dengar Pak? Ya, pernah. Ya, intinya apa Pak? Intinya dulu. Bahwa pertanggungjawaban subjek hukum, badan hukum tadi bisa disibak, bisa dibuka, bisa diterobos. Ya. Bisa diterobos ya, kepada direksi maupun pemegang saham. Nah, syaratnya apa atau hal-hal apa yang menentukan diberlakukannya piercing the corporate veil? Jadi kalau 1 menit Pak waktunya. Ya, syaratnya adalah kalau dia dalam menjalankan kedudukannya itu tidak sesuai dengan ketentuan secara sesuai ketentuan berdasarkan pengelolaan perseroan. Jadi ada kepentingan pribadi di situ Pak, kalau intinya begitu. Hanya itu Pak? Oke, ya. Cukup dari saya, terima kasih Pak. Selanjutnya Dr. Siti Nurjana, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Fauzan. Selamat sore Ibu. Minum dulu, saya sudah dikasih mandat suruh menawarkan minum kalau salon ujian Pak, monggo Pak. Sampun Pak. Baik, Pak Fauzan ini hakim ad hoc PHI ya Pak ya? Betul Ibu. Dari Apindo atau dari Serikat Pekerja? Dari Serikat Bu. Sebelumnya? Sebelum jadi hakim ad hoc? Iya. Pak, 2 periode ya? Saya 3 Bu. Baik Pak Fauzan, saya tidak akan nanya yang berat-berat. Pak Fauzan ini kan hakim ad hoc PHI ya Pak ya? Nanti akan memasuki kamar perdata. Walaupun sekarang juga udah di kamar perdata, tapi kan Pak Fauzan hanya memutus perkara-perkara PHI. Yang ingin saya tanyakan, Pak Fauzan yakin dengan knowledge, kemudian juga profesionalisme hakim-hakim di perdata yang berbeda dengan Pak Fauzan yang hanya menangani perkara-perkara PHI Pak. Nanti di situ kan ada perkara-perkara niaga kepailitan yang tingkat kesulitannya sangat tinggi, sehingga tentunya juga memerlukan kesiapan baik itu secara ilmu, skill, kemudian juga secara mental yang terkait dengan bagaimana menjaga integritas, karena godaan-godaan ini yang sekarang nanti dengan sebagai hakim agung yang full di kamar perdata menangani perkara-perkara yang masuk di kamar perdata ini kan sangat berbeda. Bagaimana keyakinan Pak Fauzan? Silahkan monggo. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan kapasitas ya, atau apakah saya mampu, kan hanya menangani PHI gitu ya. Nah, walaupun sudah lama Bu, 14 tahun lalu sebagai konsultan hukum, saya kan nangani
hampir semua perkara Bu, termasuk kepailitan ya. Hanya masalahnya kan sudah lama. Saya menjadi kuasa konsultan hukum itu sekitar 18 tahun. Maaf Pak Fauzan, menangani perkara seperti kepailitan dalam posisi sebagai pengacara kan? Betul, betul. Posisi sebagai pemutus perkara itu. Iya Bu, jadi pada waktu itu kan nggak mungkin saya juga sebagai pemutus. Tapi pengalaman menangani perdata, dan yang sebagian besar saya tangani adalah kasus perdata waktu itu ya. Itu ya selama 18 tahun. Nah itulah bekal saya untuk menjadi hakim agung di Kamar Perdata. Dan saya yakin saya punya kapasitas untuk itu. Yakin ya Pak. Terkait dengan tadi metode-metode yang disampaikan oleh Pak Fauzan, apakah metode itu nanti cocok dipakai Pak seandainya Pak Fauzan lolos menjadi hakim agung? Karena hakim Mahkamah Agung ini kan yudek yuris Pak, bukan yudek fakti. Ya tentu kalau kita sebagai hakim agung ya, kalau saya sebagai hakim agung tidak hanya berpikir soal Mahkamah Agung tapi dari bawah ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan Ibu tadi, di yudek yuris sepertinya tidak terlalu relevan metode itu. Lebih relevan pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Baik, nggak relevan dengan Mahkamah Agung sebagai yudek yuris sehingga nanti apa Pak? Inovasi apa yang akan Bapak tawarkan apabila Bapak menjadi hakim agung di Kamar Perdata yang harus memutus semua perkara yang masuk di kamar itu? Kalau sekarang kan hanya spesifikasinya perkara PHI ya Pak ya. Monggo Pak. Jadi mohon saya ralat Bu bahwa yang tadi itu di Mahkamah Agung ada relevannya juga, tetapi tidak terlalu relevan dan itu lebih ke PN dan PT. Relevannya gimana Pak? Kalau metode penerawangan ya Pak ya, relevannya di mana di Mahkamah Agung sebagai yudek yuris? Kan tadi ada dua hal Pak Bu. Yang satu adalah kita hakim sebagai subjek ya. Jadi dengan metode itu kita bisa melihat atau mendapatkan fenomenon atau ketertampakan dari berkas itu lebih utuh itu. Baik, saya potong. Hakim sebagai subjek. Hakim agung ini kan sebagai pemutus perkara, Pak. Iya kan, Pak? Hakim agung kan memutus perkara. Ya, silahkan. Ini tadi kan teorinya begitu, Bu. Subjek itu dalam hal ini bisa diterapkan ke hakim. Terus yang kedua tadi dalam memahami kebenaran. Kalau selama ini kebenaran itu hanya pada peristiwanya itu, tidak suatu rangkaian. Nah itu sudah kalau dalam pidana seperti yang saya tulis itu di kasusnya guru mukul murid ya. Ternyata dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung bisa melihat yang benar adalah yang menyeluruh, bukan yang benar adalah yang parsial memukulnya itu. Gitu, Bu. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menanyakan ke hal yang lain, tetapi masih tetap dalam kapasitas apabila nanti Pak Fauzan menjadi hakim agung penuh di Kamar Perdata. Pak Fauzan ini kan mantan lawyer ya Pak ya. Mantan pengacara, tadi sudah disampaikan bahwa sudah berpengalaman menangani kasus-kasus perdata khusus seperti pilotan. Nah, tentunya kalau mantan lawyer itu masih banyak teman-teman yang kenal baik ya Pak ya. Nah, apabila nanti Pak Fauzan ini terkabul menjadi hakim agung yang menangani perkara-perkara perdata full yang masuk di Kamar Perdata,
apabila di antara teman-teman itu kan bukan tidak mungkin kan Pak, punya perkara yang sampai ke kasasi, kemudian Pak Fauzan menjadi salah satu anggota majelisnya. Bagaimana Pak Fauzan akan tetap menjaga integritas, menjaga kemandirian sebagai hakim agung itu? Monggo Pak Fauzan. Terima kasih Ibu. Jadi memang awalnya setahun itu masih ada ya manusiawi lah, kita belum bisa, masih ada pertemanan. Tapi ini saya sudah 14 tahun Bu, lebih ya. Jadi secara kebatinan saya sudah nggak ada di ruang komunitas pengacara itu. Jadi sudah tidak ada komunitas, atau mungkin bisa jadi karena Pak Fauzan ini sekarang kan hanya istilahnya khusus menangani perkara yang PHI. Tetapi bukan tidak mungkin setelah nanti lulus menjadi hakim agung menangani perkara-perkara niaga, kepailitan, ini kan syarat dengan tekanan-tekanan, kemudian juga godaan-godaan gitu, gimana Pak Fauzan? Satu, modal saya itu memang secara kebatinan sudah terpisah dari komunitas itu ya. Yang kedua ya, saya yakin diri saya bisa mengatasi godaan-godaan itu Bu. Baik, bagaimana dengan lembaga yang diwakili Bapak, Serikat Pekerja? Ada enggak? Waktu 1 menit lagi. Ada enggak kemungkinan campur tangan dari lembaga Serikat Pekerja ini kepada Bapak? Karena Bapak merupakan wakil dari lembaga itu. Terima kasih, silakan. Jadi saya wakilnya itu hanya awal aja Bu. Untuk awal-awal dulu rekrutmen itu harus melalui itu. Tapi setelah itu nggak ada hubungan lagi. Kita diperpanjang juga nggak memerlukan syarat rekomendasi dari pengusul yang dulu. Yang kedua, sekalipun dalam undang-undang itu organisasi itu bisa mengusulkan untuk di-recall ya, tetapi ada beberapa yang pernah diusulkan, sikap Mahkamah Agung tidak akan merecall dalam rangka menjaga independensi. Mahkamah Agung hanya akan melakukan tindakan kalau ada pelanggaran. Demikian Bu. Terima kasih Pak Fauzan, terima kasih Pak Ketua Wakil. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Sukma Violeta, SH LLM. Baik, terima kasih Pak Wakil. Ya, Pak Fauzan, pertanyaan saya sih sedikit saja. Saya sama seperti Ibu Siti Nurjana itu menanyakannya tentang kode etik, integritas, begitu ya Pak ya. Baik, Bapak pernah mengikuti proses seleksi calon hakim agung sebelumnya ya? Iya Bu, siap. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Bapak di tahapan mana tidak dapat melanjutkan? Silakan dijelaskan Pak. Di tahapan ini Bu, tahapan wawancara. Baik. Kemudian apakah Bapak yang mengajukan keberatan terkait tidak lulusnya Bapak? Bukan saya Bu, pengusulnya. Pengusul Bapak? Maaf, ya, itu. Pengusul Bu. Keberatannya diajukan kemana Pak? Di KIP. Bapak mengetahui keputusan dari KIP? Mengetahui Bu. Ya silakan uraikan Pak, jadi jawabannya tidak satu kata. Silakan dijelaskan Pak. Jadi pada waktu itu KIP memutus, kemudian tidak diteruskan Bu waktu itu.
dan putusannya organisasi itu memang yang penggugatnya itu memang dikabulkan sebagian. Ya, yang dikabulkan apa, Pak? Kalau persisnya saya lupa, Bu. Hanya kabulkan itu kan permintaan informasinya itu aja. Baik. Ya, pertanyaan yang lain, Pak. Terkait dengan kode etik hakim, ya. Saya membaca di sini Bapak juga aktif mengajar. Benar ya? Jadi saya tidak tetap, Bu. Hari Sabtu aja. Ya. Sebagai hakim, di mana ketentuannya bahwa hakim boleh mengajar? Itu di kode etik, Bu. Kode etik. Diperbolehkan kalau mengajar. Dan saya mengajar kan dapat izin dari pimpinan. Saya tidak mengarah kepada prosedur Bapak mengajar ya, tapi lebih kepada substansi. Apa batasan-batasan bagi seorang hakim yang mengajar, dari segi substansinya apa batasan-batasannya menurut kode etik? Jadi batasannya mengajar tidak boleh untuk untuk menyampaikan yang berkaitan dengan perkara. Jadi Bapak mengajar tidak pernah menggunakan case study begitu? Enggak, Bu. Tidak Bapak lakukan? Karena saya di sini mengajar filsafat hukum ya. Jadi memang tidak ada juga dari segi mata kuliahnya tidak memungkinkan juga untuk itu. Ya, Bapak kan bukan hanya mengajar di lembaga akademik ya, tapi juga urusan ketenaga kerjaan dalam catatan kami ada banyak ini. Nah, kembali lagi, saya bukan mau mengatakan mengajar tidak boleh ya, saya ingin memperjelas batasan yang Bapak ketahui dalam mengajar, khususnya terkait dengan bidang yang Bapak tekuni sekarang Bapak sebagai hakim PHI. Tadi sudah saya sampaikan, Bu, kalau mengajar itu batasannya adalah kita tidak boleh untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan perkara. Apakah seperti itu bunyi dari kode etik? Itu yang saya ingin telusuri, Pak. Kalau bunyinya saya enggak Bukan, pemahamannya seperti itu. Saya mau mengingatkan bahwa bukan itu jawabannya. Silakan diperjelas lagi, Pak. Jadi kita tidak boleh menyampaikan yang kaitannya dengan perkara yang mana itu akan mempengaruhi posisi kita sebagai hakim. Mengajar yang seperti apa yang mempengaruhi posisi sebagai hakim? Lebih jelasnya seperti apa itu, Pak? Saya sudah menanyakan, berarti Bapak sama sekali tidak menggunakan case study karena Bapak merasa bahwa kode etik melarang itu. Betul, Bu. Begitu ya? Bisa dibaca lagi kode etiknya, Pak. Tidak ada larangan seperti itu dalam kode etik. Bisa diingat-ingat lagi, Pak? Bapak sudah 14 tahun ya jadi hakim ya? Betul. Berarti mengenal persis ya tentang kode etik hakim? Saya baca. Ya, saya sampaikan bahwa itu boleh, Pak. Boleh ya, karena ini bukan kata saya, kata kode etik. Tapi ada batasannya lagi, apa? Boleh menggunakan putusan sebagai bahan untuk berdiskusi dalam forum ilmiah. Begitu kan menurut kode etik. Cuma ada batasannya lagi, apa batasannya?
saya pahami itu, Pak. Ya. Apa Pak? Bisa diulang? Jadi itu kalau apa maknanya ada kekhawatiran itu bisa mempengaruhi posisi kita. Hanya masalah apa redaksi pastinya saya tidak menanyakan redaksi, Pak. Saya menanyakan pemahaman. Apakah ada batasan lagi, Pak? Boleh membahas putusan, gitu ya. Asal itu bukan putusan Bapak, kan gitu. Boleh, karena itu dalam forum ilmiah. Tapi ada syaratnya lagi apa? Lupa, Bu. Baik, putusannya sudah BHT ya, Pak. Baik, cukup. Terima kasih ya, Pak. Bu, izin. Sekalipun putusan sudah BHT, kita tidak bisa mengomentari putusan sesama hakim, Bu. Ada juga di kode etik. Terima kasih. Ya, Bapak baca lagi ya bahwa bisa menggunakan itu dalam forum ilmiah. Ya, begitu. Nanti yang berkomentar bukan Bapak, tapi bisa menggunakan putusan sebagai bahan untuk analisis dari akademis. Dengan catatan putusan tersebut sudah BHT. Gitu ya, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Baik, pada saudara calon Dr. Fauzan SHMH, Anda diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya Anda nanti lolos menjadi Hakim Agung. Siapa? Tolong dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Silakan. Fakta integritas. Saya Dr. Fauzan SHMH dengan ini menyatakan sebagai berikut. Pertama, berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Keempat, melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kelima, apabila saya melanggar angka 1 sampai 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 6 Agustus 2021 yang menyatakan Dr. Fauzan SHMH. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, ditandatangani. Baik, kepada saudara calon Dr. Fauzan SHMH, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk waktu dan kesempatannya dalam seleksi wawancara calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Karena sudah selesai, kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan ruang wawancara. Terima kasih Bapak Ibu panelis. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.